saksi. Poin B, penyelidik sudah melakukan klarifikasi pihak terlapor. Poin C, rencana tindak lanjut penyelidik akan mengundang dan klarifikasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Utara. Berarti kita nunggu yang poin C nih. Poin C, tapi ini apakah sudah apa belum? ini kan? Pak, untuk saksi yang klarifikasi saksi ini saksi pelapor dan apa terlapor? Itu saksi dari pelapor. Saksi kita, Pak Paulus. Semua nama yang sudah dilaporkan ya, saksi dari pelapor. Sudah dipanggil, sudah memberi keterangan. Jadi sekarang kita rencana tindak lanjut penyidikan akan mengundang Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Jadi saya cerita sedikit terkait PT Indospora Bumi Persada ini ya. Ini kita udah mulai Ya. kan? Sudah on kamera. PT Indospora Bumi Persada ini berdiri pada akta dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2011, yaitu nomor akta nomor 22 yang dikeluarkan oleh Notaris Andreas Timothy SHMKN di Kota Batam. Pada tahun 2011 tersebut, kepemilikan yaitu Wajis Andi Mangkona dan Syahral Muhammad Nur. Jadi saat itu belum ada Pak Paul ya. Nah, belum ada Pak Paul, itu 2011, belum ada Pak Paul. Wajis memiliki 330 lembar saham, Pak Syahral memiliki 270 lembar saham, itu di 2011. Pada tahun 2017, 11 September 2017, terjadilah pembelian saham oleh Pak Paul. Ada ya? Pak Paulus ada di AHU, semua ada, nanti di akta perubahan semua ada. Pada 11 September 2017, Pak Paul masuk di dalam PT Indospora sebagai direktur. Oke. Jadi di sini Pak Paul sebagai direktur memiliki 51% saham. Beliau sudah beli 51% saham dengan 306 lembar saham. Nah, komposisinya adalah Wajis Andi sebagai komisaris dengan kepemilikan 150 lembar saham, Syahral Muhammad Nur direktur utama dengan kepemilikan saham 144, dan Pak Paulus sebagai direktur dengan kepemilikan saham 306 lembar. 3 bulan kemudian, ini September, Oktober, November. 2 bulan kemudian, pada tanggal 29 November 2017 terjadi RUPS lagi, Rapat Umum Pemegang Saham. Di dalam RUPS itu agendanya adalah posisi Pak Paul yang sebelumnya sebagai direktur sekarang menjadi direktur utama. Oke. Karena saham 51%. Karena ya saham 51% juga, dan untuk kepentingan bisnis. Jadi memang company itu ya biar Pak Paul ya lebih dekat dengan mereka pengusaha-pengusaha ini ya. Jadi Pak Paul lah lebih dominan lah, lebih dominan menguasai saham dan menjadi direktur utama. Oke. Pada tanggal 30 Maret 2020, nomor akta 23 yang dikeluarkan oleh Pak Zainur juga, dalam hal ini notaris yang berada di Jakarta Selatan, tanpa kita ketahui, tanpa kita dapat undangan surat dan segala macam, terjadi perubahan lagi. Perubahan itu yaitu nama Pak Paul hilang sebagai direktur utama. Mau sebagai direktur utama, komisaris pun tidak ada nama Pak, hilang total Pak Paul. Jadi kita tidak tahu dasarnya apa. Kalau memang mereka ada RUPS, ini kan kita 51% pemegang saham dominan ya, dominan, mayoritas ya. Harusnya secara undang-undang perseroan terbatas itu harus quorumnya terpenuhi. Sedangkan quorum ya kita 51%, harusnya kita yang dominan di sini. Kok kenapa kita yang dominan tapi kita bisa hilang nama kita? Dasarnya apa? Apa dasar yang kita tanyakan nanti ke Zainun, apa dasar hilangnya nama Pak Paul gitu. Nah, kalau memang ada dalam notulen rapat RUPS itu poin-poin untuk menghilangkan nama Pak Paulus dengan alasan-alasan, ya coba jabarkan ke kita, paparkan ke kita, kan begitu. Itu 30 Maret 2020. Komposisinya tetap Wajis Andi sebagai komisaris dengan 330 saham,
dan Syahral Muhammad 270. Itu kembali seperti awal mulanya yang 2011 itu. Sebelum Pak Paul masuk. Sebelum Pak Paul masuk kan mereka si Wajis 30 lembar saham, Syahral 270. Nah, pada tahun 2020 komposisinya kembali seperti yang awal, hilanglah nama Pak Paulus. Terjadi akuisisi, jadi kita duga dijual lah saham ini kepada pemilik sekarang itu ada nama saudara Gabriel, saudari Gabriel Putri Subiakto dan saudara Andrew Putra Subiakto. Nah, jadi pada tanggal 21 Desember 2020 terjadi akuisisi yang dilakukan oleh notaris Andreas Cimoti. Jadi Andreas Cimoti ini notaris yang pertama kali 2011 itu Andreas Cimoti, ya. sebelum masuk beliau. Iya. Nah, yang terakhir sekarang ini juga Andreas Cimoti. Oke, di dalam akta perubahan ini, akuisisi ini, Gabriel ini nama Pak Gabriel ini kan itu penanda ketiga. nama Pak Paul hilang. Jadi timbullah nama Gabriel Putri Subiakto, pemilik saham 420 lembar saham, dan Andrew Putra Subiakto, pemilik 180 saham sebagai komisaris utama. Harusnya ketika memang anggaplah ada rapat umum pemegang saham, ini misal anggaplah dasar Andreas Cimoti ya, notarisnya untuk menerbitkan akuisisi, harusnya kan dilengkapi juga dengan akta jual beli saham. Pak Paul ada nggak jual beli saham ini? Ada nggak tanda tangan? Kenapa Andreas Cimoti bisa mengeluarkan akuisisi itu gitu? Dasarnya apa? Kalaupun ada, pasti kita yakinkan itu ada dokumen yang dipalsukan. Karena memang pure sampai detik ini klien kita, dalam hal ini Pak Paulus, tidak pernah mengeluarkan jual beli saham kepada siapapun. Dan kami meyakini, kami memastikan sampai detik ini kita tetap pemilik saham 51% untuk Indospora ini. Makanya pada tahun 2023 Pak Paulus dan pengacaranya membuat laporan di kepolisian. Namun ya. Tadi Zainul pertama kali kan dia membuat akte perubahan itu. ya, Saya datang ke polisi kata Heru, polisi sebagai Heru, kamu menambahkan akte perubahan pertama kali kan hilang. Iya. Tadi Zainul hilang. Nggak lama berapa hari polisi depan saya bicara sama Heru. Kedua kali dia bikin akte perubahan, menghilangkan saya separuh saya punya saham. Oke. Ada itu. Oke. Jadi Dia tahu. di dalam Dan AHU ketiga kali semua saham saya hilang 51% plus nama saya hilang total di dalam perusahaan Indospora. Itu Zainul itu 3 kali perubahan. Si Heru yang buat itu. Makanya waktu itu dipakai tangkap polisi, si Heru dipanggil keterangan. Saya dikasih tahu sama polisi, sama pengacara juga. Ini si Heru ini lah yang dia alasan abang polisi. Dia bilang si Heru salah ketik. Ya. itu tertera di Mereka udah setting nih, saya tahu nih. Di aku ada. Ya. Aku ada. Jadi di AHU itu 3 kali Zainul ini. 11 September 2017 Pak Paulus kan sebagai direktur 306 lembar saham. Tanggal 29 November 2017 Beda berapa hari loh, Pak? beda 2 bulan Pak Paulus jadi direktur utama, tapi di AHU-nya bukan pemilik 306 lembar saham lagi, tapi mengerucut jadi 144. Separuh, 2 kali tidak Berkurang. Hilang separuh saya punya saham, jadi 51, hilang 25. Jadi ketiga kali, sekali yang hilang Yang sama nama ketiga saya, kali. semua hilang. Ini si Zainul ini juga benar-benar sama Yang dengan ketiga si kali. notaris yang di itu, dia notaris Timoti itu. Mereka Tiga- ada setting itu. 30 Maret 2020 hilang nama Pak Paul. Jadi saya minta konfirmasi kepada Pak Heru. Dalam hal ini kan dia yang Jawab, dia mengetik. bikin sama saya. Saya bilang ini kenapa bisa berkurang menjadi 144? Alasan dia salah ketik, AHU-nya salah Saya ketik. boleh matang manis Heru. Nah, jadi ketika dia bilang AHU salah ketik, saya minta pembuktian. Kalau memang Pak Paul masih pemilik 306 lembar saham, seperti apa you bisa buktikan? Iya. Baru dia kirim akta perubahan. Di dalam akta perubahan ternyata memang masih 306 lembar saham pemilikan Pak Paul sebagai direktur utama. Nah,
Jadi kita nggak tahu apa tujuan di AHU salah ketik kan gitu. Iya. Kalau salah ketik harusnya direvisi dong. Ini dia coba-coba. Nah, nggak tahu Jadi, kita maaf, maksudnya itu. Itulah polisi, dia kasih tahu polisi, bla 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 bla. Jadi kasus ini tenggelam. Aku terakhir gimana nih Pak Hartanto yang pengacara dia pakai nama Purnomo, ya. Jadi saya tanya gimana nih kasus ini? Kok diam sampai sekarang? Karena dia alasannya Pak Handoko sudah meninggal, jadi ganti anaknya Gabriel sama si Hendro. Jadi sebelum saham ini diakuisisi oleh Gabriel dan Hendro, ya kan? Ini Gabriel dan Hendro ini adalah anaknya Pak Handoko. Nah, jadi yang meninggal itu dia meninggal beberapa hari setelah Tiga hari setelah dapat surat panggilan dari polisi. Polda Metro Jaya. Jadi, Barulah. jadi Pak Handoko ini pembeli penada ketiga, dia kuasain 100% nih, semua dibeli sama dia. Si Saril semua jual 100%, saya punya saham. Si Saril curi saya punya rampok sama saham sama notaris Jakarta Zainun. Mereka jual ke jual ke penada orang ketiga penada Ya, Pak dianggap Handoko. penada lah Penada. namanya. Karena kan Jadi bekerja sama dengan notaris yang kenalin ini penada. Notaris juga nakal, notaris yang di Batam. Dia jadi penada orang ketiga. Gitu. Jadi semua saya punya Pak Sari Lampok saya punya 51% dan termasuk Pak Sari punya saham dengan Pak Wajis 49%. Mereka semua jual ke penada ketiga bekerja sama dengan notaris si Andrea tanpa root. Mereka main ada jual beli. Setelah diklarifikasi. Penjara itu. Mereka ini Tanda tangan palsu semua itu. jadi saya sempat menghubungi Pak Zainun ya, notaris yang di Jakarta Selatan. Benar dia. Saya telepon, dia telepon. Tanyakan ya. Saya telepon, saya tanya dasar dia RUPS apa, dasar nama Pak Paul hilang apa, dia nggak mau jawab. Dia diam 1000 bahasa lewat Takut telepon. dia. Dia nggak mau menjawab apapun itu. itu notaris tidak dilaporkan sekalian. Sudah Sudah. dilaporkan. Sudah Jadi satu yang dilaporkan itu ada 4 orang di dalam STPL itu ya. Pertama ada nama saudara Wajis, ada Syahral, ada Zainun yaitu notaris, dan Heru. Ada Heru. Heru ini adalah rekan notaris dari Zainun. Jakarta ya, Jakarta. Nah, Satu ya, orang. Jakarta. Heru dia yang juga ngetik ya? yang ngetik. Dia salah ketik, Pak. Dia alasannya salah ketik. Jadi kita sama dengan polisi nih, maaf nih. Jadi kayak ada Polisi bisa. penyidik ini kan Iya. yang racunnya ini. Jadi Penyidik alasan polisi itu ya polisi nama saya di BAP itu. Bakum apa di luar? Itu saya kurang tahu. Yang Ya, jelas satu sama dia. Pak Paul lah lebih tahu apakah Ya. penyidik yang mengenalkan langsung apa lewat pos bakum atau mungkin rekanan Iya. dari Rekanan polisi. oknum polisi. Sampai sekarang saya punya pengacara saya tak pernah menjelaskan kayak begini pengacara saya. Kamu gini-gini. Saya percaya gitu, saya tantang udah tak pernah nanya lagi. Mas, setelah dibilang bersalah itu sama dia diganti lagi nggak direvisi lagi? Enggak direvisi dia, Ya. enggak direvisi dia. Saya minta you cari solusi bagaimana ini kembali. Cuman karena di AHU ini sudah diakuisisi semua, ya kan? Ya mungkin untuk direvisi di AHU agak sulit karena kan kepemilikan sudah berganti ya. Ada Dan nama saya di situ, tapi kita nggak punya kekuatan hukum. Tapi saya masih pegang surat akte jual beli. Masih tetap saya punya hak gitu. Iya, kita Sampai masih sekarang saya bisa merasa- jalan. Iya. Saya sudah kasih tahu teman saya. Nah, Itu tetap berhak. setelah berubah ini apakah ada aktivitas PT ini? Ada Kalau kegiatan? aktivitas kita tidak tahu. Cuman yang kita tahu memang angkanya lumayan fantastis dijual. Syahral sama Wajis ini menjual kepada Hendro dan Anak-anak. Dia udah Gabriel. puasa lah, puasa. 100% Ya, jual. Kalau bahasa dari Pak Heru ya, dia bilang angkanya 5 miliar. Tapi baru dibayarkan 1,5 itu kita nggak tahu lah. Yang penting bahasa dari Heru seperti itu. Saril jual ke si Handoko, Handoko meninggal. almarhum. Sekarang anaknya yang pegang. Si Hendro sama Gabriel anaknya buat puasa. Karena kan lah. dua tadi ya. Ya, sama Gabriel. Bersama Dan Hendro Hendro, Ya, ya. kakak beradik itu. Karena kalau dua diduga itu sangat besar, dengan hilang itu berarti 51%. Waktu diakuisisi itu kan dijual nih ke Gabriel sama Hendro. Namun Wajis dan Syahral ini tetap masuk di dalam perusahaan ini.
Syahral Muhammad Nur sebagai direktur, tapi tidak memiliki saham sama sekali. Wajis Andi Wangkona, komisaris, juga tidak punya saham, tapi Gabriel Putri Subiakto sebagai direktur utama dan Andre Putri Subiakto sebagai komisaris utama. Jadi 4 orang tetap masuk di dalam perusahaan ini. Mereka dua tidak hilang gitu saja, struktural tetap masuk. Jadi tapi terakhir tidak saya punya saham. cek si Syaril sama si Wajid jual 1% kepada si penanda ini, Andoko. Saya dengan Heru kemarin dia saya bilang sama dia, kamu harus benar jujur. Terakhir si Heru bilang si Syaril sama si Pak Wajid masih ada punya kekuatan hukum di dalam. Walaupun dia jual saham 100%, tapi mereka ada bikin satu perjanjian pelaksana. Kalau pelaksana nanti kalau misalnya jual beli yang berhak adalah si Syaril Pak Wajid yang berhak menjual dan bisa bisnis gitu pelaksana dia. Jadi masih ada kekuatan direktur di dalam pelaksana Ya, sebagai pelaksana kan masih masuk mereka berdua Iya. itu Wajid Iya. sama Di dalam Syahral kan struktur gitu. tidak ada sahamnya ya. Iya. Tidak saham karena Iya. sebagai direktur sama komisaris kan. Tapi dia masih ada kekuatan pelaksana, ada bikin janjian nanti kalau misalnya si Indru sama si Gaben nanti kalau mau bisnis apa harus lewat Wajid sama Pak. Mereka berdua pintar, hebat, profesional. Dia ikat terus dia punya saham, walaupun insana tak ada saham di dalam tapi mereka masih berkuasa. Syaril sama Wajid berkuasa. Kalau nanti mau jual beli saham harus lewat Wajid Syaril. Mereka ini nakal nih dua nih. Syaril Wajid ini.